Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Christian Sitio. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pelimpahan perkara dan penuntutan dalam hukum acara pidana. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum acara pidana dari Bapak Edi Kristianta Tarigan, SHMH. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan daripada pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara itu adalah proses formal di mana penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, setelah penyidikan selesai, maka kita akan melakukan pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Nah, tujuannya adalah untuk melanjutkan proses hukum ke pengadilan di mana kasus akan diadili. Nah, pelimpahan perkara juga adalah penyerahan tanggung jawab yuridis yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum. Sedangkan berkas perkara itu adalah kumpulan berita acara yang terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, seperti di pasal 75 ayat 1 KUHP, dikatakan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan terkait pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, dan pemeriksaan saksi dan lain-lain. Nah, di pelimpahan perkara juga dibagi menjadi dua tahap. Seperti kita ketahui, di pasal 8 ayat 2 KUHP dikatakan bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, dijelaskan juga di pasal 8 ayat 3-nya, pelimpahan perkara dibagi menjadi dua. Nah, pada tahap pertama, penyidik menyerahkan berkas perkara. Nah, dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan juga barang bukti kepada penuntut umum. Nah, itu di tahap keduanya di pelimpahan perkaranya. Nah, lalu kita lanjut ke penuntutan. Penuntutan menurut pasal 1/7 KUHP mengatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntutan umum tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Setelah menerima pelimpahan perkara itu, maka penuntut umum menunjuk jaksa peneliti perkara tersebut. Jaksa peneliti inilah yang melakukan penelitian atas berkas perkara dan menentukan apakah hal penyidikan, hasil daripada penyidikan telah lengkap atau belum. Nah, di dalam pasal 13 juga diberikan penjelasan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan juga ditegaskan di dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan, di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 mengatakan Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut dengan kejaksaan, adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Nah, untuk kejelasan daripada tugas dan wewenangnya itu dijelaskan di pasal 14 KUHP. Penuntut umum mempunyai wewenang sebanyak 10 di dalam KUHP. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Nah, yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Yang kelima, melimpahkan perkara ke pengadilan. Yang keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya melakukan penuntutan. Lalu selanjutnya, menutup perkara demi kepentingan hukum. Selanjutnya, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Nah, yang terakhir, yaitu melaksanakan penetapan hakim. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tugas dan wewenang daripada JPU, yaitu penuntut umum, kita harus tahu juga bahwa ada prosedur daripada pelimpahan perkara. Nah, yang dilimpahkan daripada ke pengadilan, yang pertama penyidik. Prosedurnya yang pertama penyidik menyelesaikan penyidikan.
dan menemukan cukup bukti untuk mengajukan tuntutan. Kemudian, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Lalu, penuntut umum mempelajari, meneliti berkas perkara, dan memutuskan apakah akan melanjutkan proses penuntutan atau tidak. Selanjutnya, jika penuntut umum memutuskan untuk melanjutkan penuntutan, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jika tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan, maka berkas perkara tadi dibalikkan atau dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Nah, di pasal 110 KUHP mengatur hal tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Yang kedua, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Yang ketiga, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Nah, yang keempat, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Nah, apabila perkara sudah dilimpahkan kepada penuntut umum, maka ia harus sudah selesai meneliti berkas perkara itu dalam waktu 14 hari. Karena apabila tidak, maka konsekuensinya penyidikan dianggap telah cukup dan lengkap. Atau dalam waktu 7 hari, penuntut umum sudah harus memberitahukan apakah penyidikan telah cukup atau belum kepada penyidik. Dan paling lambat waktu 14 hari, perkara harus dikembalikan pada penyidik apabila hasil penyidikan dianggap masih kurang lengkap. Di pasal 138 menentukan juga di ayat 1-nya mengatakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan melitinya dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Di ayat 2, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik dengan petunjuk hal apa yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pelengkapan daripada kekurangan hasil penyidikan itu harus sudah disampaikan kembali kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari. Apabila dalam waktu 14 hari setelah pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum tidak ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik, maka hasil penyidikan dianggap telah lengkap. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Jadi, kalau kita berbicara tentang pelimpahan perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ya, dari penyidik ke jaksa penuntut umum, kita harus melihat daripada batas waktunya. Ketika batas waktunya sudah lewat tetapi tidak ada pengembalian berkas perkara daripada penuntut umum kepada penyidik, maka berkas perkara tersebut dianggap sudah lengkap. Tetapi ketika berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik sebelum harinya dan segera dikembalikan dengan petunjuk yang sudah diberikan kepada penuntut umum, maka harus segera dilengkapi dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal penuntutan dapat dilakukan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri. Dalam hal mengubah surat dakwaan hanya diperbolehkan 1 kali dan selambatnya 7 hari sebelum sidang pertama dimulai. Ini terdapat di dalam pasal 144 ayat 2. Kemudian kita masih di dalam pasal 144 ya, ditentukan bahwa di ayat 1-nya penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.
baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Di ayat 2-nya, pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 kali, selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Di ayat 3-nya, dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Perlu kita ketahui bahwa KUHP tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Demikian juga KUHP juga tidak mengatur berapa kali penyidik dapat melimpahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Nah, akibatnya dapat saja berkas perkara itu bolak-balik antara penyidik dan juga penuntut umum untuk beberapa kali dan tanpa batas. Nah, hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya persepsi ataupun juga sinkronisasi antara penyidik dan juga jaksa penuntut umum, di mana kita misalkan bahwa permintaan daripada penuntut umum untuk dilengkapi adalah 7. Namun penyidik mengembalikan atau melimpahkan kepada jaksa penuntut umum hanya 3 yang terlengkapi. Lalu dikembalikan lagi, dilengkapi lagi sampai 3, 2, 1 sampai juga selesai. Daripada pelimpahan berkas perkara tersebut sudah lengkap atau sudah cukup. Nah, di pasal 139-nya, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri. Nah, kalau kita tadi udah berbicara tentang pelimpahan perkara, maka kita akan juga berbicara tentang penuntutan dalam penghentiannya. Nah, di pasal 140 ayat 2A, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutannya karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Nah, di praktik ini jarang sekali penuntut umum memutuskan penghentian perkara berdasarkan pasal ini, di mana pasal 140 ayat 2A ini. Nah, seandainya penuntut umum menghentikan penuntutan, maka hal itu harus dituangkan dalam surat ketetapan dan diberitahukan kepada tersangka. Apabila ia berada dalam masa tahanan, maka ia wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, dan juga penyidik dan hakim. Nah, penghentian penuntutan ini tidak memungkinkan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan lagi terhadap tersangka tadi. Apabila di kemudian hari ternyata ada alasan baru, dan alasan baru itu diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda, atau petunjuk yang baru kemudian diketahui dan didapati. Ini menurut penjelasan dari pasal 140 huruf G KUHP. Nah, kalau tadi kita bahas tahapan pelimpahan perkara ke pengadilan itu ada 4 tahapan, di tahapan proses penuntutan itu ada 5 tahap. Nah, tahap pertama, penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Tahap kedua, penuntut umum mempelajari berkas perkara dan memutuskan apakah akan melanjutkan proses penuntutan atau tidak. Nah, tahap ketiga, jika penuntut umum memutuskan untuk melanjutkan penuntutan, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri. Tahap keempat, penuntut umum menghadirkan bukti-bukti di persidangan dan mengajukan tuntutan kepada hakim. Yang tahapan kelima, yaitu tahapan terakhir, hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan putusan. Nah, adapun hambatan dan tantangan dalam pelimpahan perkara dan penuntutan, ada 3 hambatan dan juga tantangannya. Yang pertama, kelemahan daripada penyidikan. Bukti yang kurang lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan kesulitan dalam penuntutan. Yang kedua, kekurangannya daripada SDM-nya, yaitu sumber daya manusianya. Jumlah jaksa penuntut umum yang terbatas dapat menyebabkan penumpukan perkara dan memperlambat proses penuntutan. Nah, yang ketiga, kurangnya koordinasi. Koordinasi yang lemah antara penyidik dan juga penuntut umum dapat mengakibatkan inefisiensi dalam proses pelimpahan perkara. Nah, yang tadi saya katakan tadi, bolak-balik antara pelimpahan perkara yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum dan juga pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang dilakukan oleh penuntut umum. Jadi kurang adanya koordinasi antara penyidik dan juga penuntut umum.
Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan tentang pelimpahan perkara dan juga penuntutan dalam hukum acara pidana. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami materi yang saya berikan, dan juga dapat teman-teman share, like, dan juga subscribe YouTube channel ini agar saya dapat memberikan materi-materi untuk yang di selanjutnya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.